kajian hukum pengangkutan niaga berdasarkan subjek dan objek pengangkutan. Yang pertama itu pengangkutan jalan. Subjek pengangkutan jalan sendiri berupa pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian pengangkutan. Subjek ini meliputi pengangkut, pengguna jasa angkutan, pihak pendukung atau penunjang, serta negara. Selanjutnya itu ada objek dari pengangkutan jalan sendiri. Yang pertama itu ada alat pengangkut. Yang kedua itu ada tenaga mekanik. Yang ketiga itu ada muatan. Yang keempat itu ada biaya angkutan. Serta yang kelima itu ada dokumen. Dokumen pengangkutan ini meliputi pengangkutan darat dengan kendaraan umum terdiri atas karcis penumpang dan surat pengangkutan barang. Contohnya, tiket untuk penumpang, surat muatan barang, surat jalan atau delivery, dan buku pembayaran. Dokumen ini mengandung informasi tenaga pengangkutan, pengirim, tujuan, isi, muatan, waktu, dan tarif. Pengangkutan kereta api adalah kesepakatan antara pengangkut, yaitu penyelenggara jasa kereta api, dengan pengguna jasa, yaitu penumpang atau pengirim barang, untuk memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan adanya imbalan biaya tertentu. Kemudian ada subjek dan objek dari pengangkutan kereta api. Yang pertama itu ada subjeknya, yaitu ada pengangkut, yaitu pihak yang menyediakan angkutan kereta api. Itu subjek utama di Indonesia itu adalah PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI. Kemudian ada pengguna jasa, yaitu pihak yang menggunakan jasa kereta api. Itu ada penumpang dan pengirim barang. Kemudian kalau untuk objek pengangkutan kereta api, itu ada jasa pengangkutan, tarif atau ongkos, rute dan jadwal perjalanan penumpang dan juga barang. Kemudian pengangkutan melalui jasa kereta api ini didasarkan oleh UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Jadi berdasarkan hasil analisis saya terhadap subjek pengangkutan kapal laut, dapat disimpulkan bahwa kapal laut itu bukanlah merupakan sebagai subjek hukum yang dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai benda bergerak yang memiliki peran sentral dalam pengangkutan. Yang menjadi subjek hukum sesungguhnya adalah pihak yang terlibat langsung, contohnya adalah pengangkut, penerima maupun pengirim barang. Jadi selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, baik dalam KUHD maupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dapat disimpulkan bahwa pengangkut itu memiliki kewajiban penuh terhadap muatan maupun penumpangnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun kapal laut tidak memiliki legal personality, tetapi ia itu sebagai instrumen yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadinya wan prestasi maupun pelanggaran kontrak, biasanya berupa penyitaan maupun klaim asuransi. Terima kasih. Pengangkutan laut adalah kegiatan memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui perairan dengan menggunakan kapal. Kegiatan ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Objek pengangkutan laut ada dua, yaitu barang dan orang. Dalam konteks hukum laut, pengangkutan laut dan objek yang diangkut dengan kapal dapat berupa, yang pertama adalah objek, barang. Segala jenis benda yang bergerak memiliki nilai ekonomis yang diperdagangkan ini meliputi barang umum seperti barang yang dikemas dalam peti kemas, peti, karung, drum, atau lainnya. Barang yang kedua adalah barang curah. Barang curah adalah barang yang diangkut dalam jumlah besar tanpa kemasan seperti biji-bijian, batu bara, minyak mentah, dan lainnya. Selanjutnya adalah barang cair. Barang yang diangkut dalam bentuk cair seperti minyak, bahan kimia, dan gas cair. Yang selanjutnya adalah barang beku. Barang yang memerlukan suhu terkontrol selama pengangkutan seperti daging, ikan, dan buah-buahan. Selanjutnya adalah barang berbahaya. Barang yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan lingkungan selama pengangkutan seperti bahan peledak, bahan kimia, korosif, dan limbah berbahaya. Selanjutnya adalah hewan hidup. Pengangkutan hewan hidup juga tunduk pada peraturan khusus terkait kesejahteraan hewan. Selanjutnya, yang terakhir adalah orang, individu yang melakukan perjalanan menggunakan kapal. Dokumen-dokumen yang terkait pengangkutan barang melalui kapal
Beberapa dokumen memiliki yang terkait dengan pengangkutan barang melalui kapal meliputi Bill of Lading atau Consignment. Dokumen ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu bukti penerimaan barang, selanjutnya adalah bukti kontrak, dan yang terakhir adalah dokumen kepemilikan barang.